Tutorial Procreate Part 1. Procreate itu adalah aplikasi yang biasanya ada di brand Apple, kayak misalkan iPad, kemudian iPhone, itu ada aplikasi namanya Procreate. Procreate itu adalah aplikasi untuk menggambar ya teman-teman. Jadi buat kalian yang punya produk Apple, kalian bisa coba download Procreate di App Store. Jadi langkah pertama, kalian bisa buka aplikasi Procreate-nya. Nah, ada tampilan seperti ini ya. Kita coba kenalan dulu. Jadi ini itu adalah tampilan galeri yang ada pada Procreate. Nah, di sini ada select, import, dan foto. Jadi di tampilan galeri ini itu menunjukkan atau memperlihatkan hasil karya kita yang sudah kita buat di Procreate. Nah, untuk select, kalau kita klik di sini kita bisa memilih lebih dari satu hasil karya yang sudah kita bikin. Nah, untuk stack itu adalah untuk menggabungkan. Jadi kalau misalkan, nah ini jadi satu kan stack. Kalau mau kita cancel ya kita pilih X aja. Jadi kalau select itu untuk memilih gambar ya seperti ini hasil kerja. Kemudian kalau kita lihat preview itu adalah, nah dari sini kita bisa lihat nih hasil karya kita yang sudah kita buat, itu untuk preview. Kalau import itu adalah untuk memilih file. Jadi nanti kalau kita pilih import itu kita akan masuk ke galeri file yang ada di iPad kita. Nanti kita bisa pilih foto ataupun PDF mungkin. Nah, itu bisa masuk. Kemudian kalau foto itu kita akan masuknya ke file foto langsung. Kalau tadi yang import itu masuknya ke file dari HP-nya atau iPad-nya. Tapi kalau misalkan foto itu khusus ke foto masuknya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau share tadi kita pas pilih share itu berarti kita bisa mengirimkan atau membagikan file dari hasil karya kita bisa ke beberapa format berikut, ada PDF, JPEG, PNG, TIFF, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita tahu juga untuk Procreate itu bisa membuat animasi juga ya, tipis-tipis lah. Itu bisa kita bikin di Procreate. Duplicate itu untuk menduplikasi hasil karya yang sudah kita pilih, yang kita centang, dan delete itu untuk menghapus karya kita. Ada simbol plus. Untuk simbol plus itu new canvas. Jadi di sini ada format-format yang sudah yang sudah tersedia. Nah, misalkan kita mau bikin kotak, ya kita bisa tinggal pilih aja yang ini, gitu ya. Tapi kalau mau format lain, itu juga bisa pilih. Nah, kalau misalkan mau membuat format yang baru, kalian bisa pilih plus di sini, lebar, kemudian ada tinggi, dpi, dot per inch. Dot per inch itu menyatakan tingkat kepadatan dari gambar kita. Jadi semakin besar nanti semakin padat gambarnya. Kemudian ada maksimum layer. Nah, maksimum layer ini bergantung dari ukuran yang kita tampilkan. Jadi setiap ukuran itu tidak sama. Misalkan di sini kita pakai 3500 pixel, maka maksimum layernya 39. Kalau kita mau bikin menjadi 2000 pixel, maka layernya akan bertambah menjadi 130. Jadi semakin kecil ukurannya, semakin banyak layer yang bisa kita gunakan. Kemudian, jadi kalian terserah ya, bebas menentukan. Kemudian kita masuk ke color profile. Kita akan masuk ke color profile. Color profile itu terdiri dari RGB sama CMYK. Nah, bedanya apa? Kalau RGB itu biasanya untuk gambar yang nantinya akan dikonsumsi secara digital, jadi tidak di print. Nah, tapi kalau misalkan untuk di print, dicetak, itu kita pakai yang CMYK. Nah, di sini ada beberapa macamnya. Kemudian ada time lapse. Ini ada ukuran yang nanti, jadi kan di Procreate itu bisa untuk membuat video time lapse. Jadi kita gambar apa itu nanti akan kerekam. Nah, di sini ada ukurannya. Jadi kalau kita pilih nanti secara otomatis kalau kita export
itu akan masuk ke pilihan kita. Lalu di sini ada low quality, good, dan sebagainya. Kemudian kalau misalkan kita mau menggunakan format HEVC, itu juga bisa kita centang. Lalu kita masuk ke canvas properties. Di sini ada background color. Jadi di sini background colornya sudah otomatis putih. Kalau kalian mau membuat dengan background color yang dari awalnya sudah tersetting warna hitam, nah kalian juga bisa pilih, atau merah, nanti tinggal pilih di sini. Kalau background hidden, kalau kita aktifkan, nanti ketika kita bikin canvas, itu tuh tidak akan ada backgroundnya. Tapi kalau di sini kita nonaktifkan, jadi nanti ketika kita mau bikin gambar, itu sudah otomatis ada background putih yang tersedia di situ. Kurang lebih seperti itu ya untuk menu awal, dan ini untuk tata cara pembuatan kanvasnya. Kalau kalian mau merename kanvasnya, itu juga bisa ditulis di sini ya. Nah, sesuaikan dengan nama yang kalian mau pilih. Di sini kita kembali ke menu awal, jadi kita mau pakai standar aja yang kotak, kita pilih. Nah, kalau kita lihat, ini kan backgroundnya secara otomatis sudah ada dan warna putih ya, karena tadi kita memilih yang warna putih. Oke, sekian untuk video pertama perkenalan untuk Procreate. Tahap kedua atau part kedua akan segera kita share.